ada nama saya sana. Jadi kita akan berbicara tentang Islamic character building, pembentukan karakter dalam Islam, dalam perspektif Islam kan. Saya meyakini kemarin kita sudah belajar dengan Prof. Indri dan Bapak dosen kita yang lain berbicara tentang pendidikan karakter dalam perspektif yang lain. Tentunya banyak perspektif tentang pendidikan karakter yang sudah kita terima. Tapi saya hari ini dalam 2 kali pertemuan saya ditugaskan untuk mengajar untuk menyampaikan tentang bagaimana pendidikan karakter dalam Islam itu. Mata kuliah kita kan manajemen soft skill kan. Ketika berbicara tentang manajemen soft skill itu artinya adalah bagaimana cara mengelola yang bersifat soft, yang bersifat soft, yang bersifat tidak hard, tidak perangkat kerasnya tetapi perangkat lunanya. Maka pada kesempatan siang ini kita akan melihat dulu pengertian tentang karakter building. Saya kira ini bisa dilihat di berbagai macam literatur bahwa ketika berbicara tentang karakter building ada 2 kata di sana. Yang pertama tentang karakter dan yang kedua tentang building. Karakter itu bermakna sifat, watak, tabiat, karakter gitu kan. Sebab karakter itu sendiri dalam bahasa Inggris telah menjadi bahasa Indonesia. Sedangkan building adalah maknanya membangun, membentuk, mendirikan. Jadi ketika kita berbicara tentang karakter building itu artinya bagaimana cara membangun karakter, bagaimana cara membentuk karakter. Karakter siapa? Tentunya adalah karakter kita, karakter anak kita, karakter siapa saja, karakter masyarakat, karakter siswa, karakter mahasiswa, karakter dosen, karakter berbagai macam lapisan. Kalau dia aparatur sipil negara, karakter dia ASN gitu kan. Dan juga karakter itu juga berasal dari bahasa Yunani yang berarti tumak, yang mempunyai makna menandai atau memfokuskan pada bagaimana mengaplikasikan nilai dan kebaikan dalam bentuk tindakan. Next Pak Zulkarnain, Pak. Terima kasih ya share screen-nya. Di pengertian karakter building, slide yang kedua Pak. Jadi kata karakter juga berasal dari bahasa Yunani yang berarti to mark, yang mempunyai makna menandai dan memfokuskan tentang bagaimana mengaplikasikan nilai dan kebaikan dalam bentuk tindakan dan tingkah laku. Karena karakter building itu juga berasal dari bahasa Yunani, gimana dengan to mark, yaitu mempunyai makna memfokuskan pada apa? Pada bagaimana nilai, pada bagaimana kebaikan itu dalam bentuk tindakan, dalam bentuk tingkah laku, bukan terhenti pada batas kata-kata dan teoritis saja, tetapi bersifat implementatif, bersifat bersifat aplikatif. Bahasa lainnya, bahasa vulgarnya terpraktekkan gitu. Terpraktekkan dalam kehidupan nyata. Itu makna karakter building secara etimologi, secara bahasa. Nah, ketika kita berbicara tentang karakter building, istilah karakter itu erat kaitannya dengan personality, dengan kepribadian, dengan personality individual, tentang kepribadian seseorang. Di mana seseorang bisa dikatakan orang itu berkarakter, orang itu bisa dikatakan berkarakter
jika tingkah lakunya sesuai dengan kaidah moral. Jadi ketika tingkah lakunya moralitasnya sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ada, maka dia disebut dengan berkarakter. Tetapi ketika tingkah lakunya tidak sesuai dengan kaidah moral yang berlaku, maka dia dikatakan orang yang tidak berkarakter. Jadi makna karakter building di sini adalah bagaimana membangun watak, membentuk kepribadian, bagaimana membentuk tabiat, ya, membentuk tabiat, akhlak, budi pekerti yang membedakan antara satu individu dengan individu yang lain dalam pergaulan di masyarakat. Nah itu secara gamblangnya, secara terjemah bebasnya tentang makna dari karakter building, bagaimana kita mampu membentuk, membangun karakter, kepribadian, tabiat, akhlak, dan budi pekerti, dan itulah yang akan bisa menjadi pembeda antara satu individu dengan individu yang lainnya dalam pergaulan di masyarakat. Ada orang yang berkarakter, ada orang yang tidak berkarakter. Ketika kita berbicara orang itu berkarakter, maknanya adalah orang itu bermoral. Ketika dia tidak berkarakter, orang itu tidak bermoral. Tentu dalam makna yang luas, tidak mana yang sempit. Itu sekilas tentang karakter building. Tetapi juga kita juga karena kita tidak juga lepas dari kata-kata karakter itu sendiri, maka juga sebagaimana yang telah disampaikan tadi, secara etimologis kata karakter dalam bahasa Inggris itu juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu karasien, yang berarti to engraph. Kata to engraph itu bisa diterjemahkan mengukir, melukis, membentuk, memahat, atau menggoreskan, atau menggariskan, gitu kan. Nah, artinya adalah sebagaimana dalam Kamus Bahasa Indonesia, karakter itu didefinisikan sebagai tabiat, sebagai sifat-sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti yang membedakan satu individu dengan individu yang lainnya di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Jadi melihat pemahaman karakter building yang pada slide tadi, itu ada tumak dalam bahasa Yunani, juga ada karasien yang bermakna to engraph, artinya menerjemahkan mengukir, melukis, berarti membentuk juga. Berarti memahatkan artinya juga membentuk juga. Memahat itu kan mengukir, mengukir itu kan membentuk. Bentukan yang sesuai yang kaidah-kaidah yang ada. Kalau misalnya dia melukis sesuatu, memahat sesuatu, tentu sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pelukis atau si pemahat itu. Nah ini. Tetapi yang dipahat di sini, yang dibentuk di sini, yang dilukis di sini adalah kepribadian, tingkah, tabiat. Nah, ini pengertian dari karakter itu sendiri. Kemudian tentang prinsip dasar karakter. Next, Pak. Itu sudah slide yang ke selanjutnya. Setelah pengertian next, Pak. Baik. Dilanjut slide-nya, mohon bantuan, Pak. Yang slide berapa, Pak? Mana? Yang prinsip dasar karakter, Pak. Lanjut.
sempurna ya. Oke lagi tomato Pak Zul. Pak Zul kenain. Bukain. Yuk. Ini udah, Pak. Iya. Tomato dulu. Ada nggak, Pak? Rancak mana kacamatanya, Pak? Ah, itu. Jadi memahat perilaku seseorang ya. Halo Pendra, baca di ini yang juga. Halo juga Bro. Pak Aldi Jasmine, Pak Datua. Kita menguntiang bos saya belakang, karena kepalanya tuh. Panto. Panto tegang Pak. Cari lah wajah di Boro tuh kan baby face na tuh. Iya. Rancak pengaturan kamera aku. Baby face na. Ay. La vería yo para ir Pak. Gangguan kucing bisa masuk lagi, Pak. Pak Dokter. Lanjut Pak. Ya, Pak. Lanjut. Betul Pak. Jaringan di tempat saya nih jelek. Betul Pak. Ya Pak. Baik, kita lanjutkan dengan bisa kedengaran, Pak? Bisa Pak. Bisa Pak. Kita lanjutkan dengan prinsip dasar karakter. Tentang karakter itu Thomas Liccona dia mengemukakan bahwa karakter itu dimaknai dengan a reliable inner disposition to respond to situation and morality good way. Yang berarti suatu watak terdalam untuk merespon situasi dalam suatu cara dengan suatu cara yang baik dan bermoral. Jadi menurut Thomas Liccona yang dimaksud dengan karakter itu adalah cara merespon, watak dalam cara merespon situasi, tapi cara merespon situasi yang ada di sekeliling dirinya, di sekitar dirinya, pada lingkungan dirinya itu dengan responnya dengan cara yang baik dan bermoral. Itu watak. Jadi cara merespon sesuatu yang ada di luar dirinya. Kemudian Thomas Liccona juga menambahkan karakter confided has three interactive parts: moral knowing, moral feeling, and moral behavior.
Artinya karakter itu tersusun ke dalam 3 bagian yang terkait. Yang pertama, moral knowing, artinya pengetahuan tentang moral. Yang kedua, tentang moral feeling, perasaan bermoral. Dan moral behavior, yaitu perilaku bermoral. Jadi dalam karakter ini kita tidak langsung kepada moral behavior, kepada aplikasi gitu, tetapi perlu moral knowing, pengetahuan tentang moral. Jadi kita kan pengetahuan itu adalah sesuatu yang mengarahkan kita, garisan-garisan seperti apa yang dikatakan bermoral itu. Jadi ada teori-teori, ada landasan-landasan teorinya gitu. Jadi ini perlu pemahaman, pengetahuan tentang seperti apa moral itu, tentang bagaimana cara membentuk moral itu gitu. Maka perlu langkah pertamanya adalah moral knowing. Yang kedua tentang perasaan bermoral. Ya, moral feeling. Jadi setelah kita berpengetahuan tentang seperti apa itu bermoral, berkarakter, maka yang keduanya adalah tentang moral feeling, perasaan bermoral. Dan selanjutnya baru perilaku bermoral, berada pada action, berada pada moral behavior. Itu karakter yang saling terkait. Semangat Pak Mo, semangat Pak Mo. Pak Mo, pada tu lah di Intia kopi seorang Pak dah. Lo kena ke Palu di Intia, orang masa pisau di apa tu belakang. Kena ke Palu pada tu Pak Mo. Nen pada tu. Nen anggota belakang. Nen anggota belakang Jaringan mah bro. Jadi enggak sama gini Pak Mo. Mau semua sadar pengaruh cuaca. Lama di pengen tahu dong Pak Abang. Iya. Iya. Dari pagi di situ duduk Pak Mo. Pak, saya mencari, Bapak Ibu, saya mencari tempat yang lebih baik lagi ya. Saya sedang di perjalanan. Ya Pak, lanjut Pak. Lanjut Pak. Sebentar, Pak. Ya Pak. Siapa? Siapa dokter? Lanjut Pak dokter. Gigi inset. Baik, kita lanjutkan ya. Maaf sekali ya. Tadi kita berbicara tentang prinsip dasar karakter. Prinsip dasar itu adalah salah satunya bagaimana kita memiliki moral knowing, moral feeling, and moral behavior. Kemudian selanjutnya kita di sini ada 3 pilar pendidikan karakter. Masih menurut Thomas Lincona menegaskan bahwa karakter mulia atau good character merupakan pengetahuan tentang kebaikan. Seperti tadi kan, moral knowing adalah di sini knowing to the God. Maaf, knowing to the God. Yang lalu menimbulkan komitmen. Ya, setelah pengetahuan, setelah knowing to the God, maka selanjutnya menimbulkan komitmen terhadap kebaikan, doing the good. Nah, inilah
tiga pilar karakter yang diharapkan menjadi kebiasaan, menjadi habit of the mind, kebiasaan dalam pikiran, habit of the heart, kebiasaan dalam hati, habit of action, kebiasaan dalam tindakan. Ini tiga pilar dan merupakan prinsip dasar menjadi karakter yang baik itu, ya, good karakter itu juga mesti berada pada tiganya, pada habit, ya. Tapi habit dalam tiga hal. Habit of the mind, kebiasaan dalam pikiran, pikiran-pikiran yang baik, tidak pikiran yang negatif, selalu positive thinking, tidak negative thinking, ya. Kemudian, ya, yang keduanya adalah habit of the heart, kebiasaan dalam hati, berprasangka baik, hati yang bersih, dan bahasa lainnya memang sesungguhnya ketika kita berbicara tentang manajemen soft skill, hakikatnya kita berbicara tentang bagaimana cara mengelola hati kita, mengelola jiwa kita, mengelola rohani kita. Nah, kemudian setelah habit of the mind, selanjutnya habit of the heart, selanjutnya adalah berada pada aplikasi habit of action. Dengan kata lain, karakter mengacu kepada serangkaian pengetahuan kognitif, sikap, attitude, dan motivasi, motivation, serta perilaku, behavior, dan keterampilan. Bahasa lainnya, ketika kita berbicara tentang karakter, maka kita mesti ada pengetahuan tentang karakter itu, seperti moral knowing tadi, ada kognitifnya, tentang sikap, attitude, motivasi, perilaku, dan skill. Makanya dikatakan dalam mata kuliah kita adalah manajemen soft skill, gitu kan. Kemudian next, ketercapaian pendidikan karakter. Agar pendidikan karakter tercapai, dapat itu dilakukan dari dukungan pendidikan moral. Supaya terbentuk karakter building, pembentukan karakter perlu ada dukungan pendidikan moral. Adanya pendidikan moral, kalau di Indonesia tentunya pendidikan dulu namanya pendidikan moral Pancasila. Bagaimana moral bangsa ini berlandaskan Pancasila, gitu kan. Ketika kita berbicara tentang seorang muslim, tentu moral, pembentukan Islamic character building, pembentukan karakter dalam Islam, kan gitu. Kemudian perlu dukungan pendidikan nilai, tata krama, budi pekerti, akhlak yang baik, perlu ada pendidikan tersebut. Jadi ketercapaian nilai pendidikan karakter itu mesti didukung oleh 4 pendidikan. Pendidikan moral, pendidikan nilai, di sana ada tata krama, budi pekerti, dan ketiga pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Bagaimana pendidikan karakter akan tercapai dengan baik ketika tidak didukung oleh 4 hal ini? Pendidikan kewarganegaraan. Ya, sebagai warga negara kita tentu harus tahu moralitas apa yang mesti kita miliki sebagai warga negara. Dengan regulasi-regulasi, dengan aturan-aturan yang telah ada. Mengacunya kepada kaidah di sana. Apalagi kita berbicara tentang pendidikan agama, itu perlu support dan dukungan pendidikan agama. Karena tanpa pendidikan agama tidak akan melahirkan seorang individu yang berkarakter baik. Juga pendidikan moral, serta pendidikan tata nilai, tata krama, dan lain sebagainya. Dan tidak hanya itu, gitu. Pendidikan karakter pada lembaga pendidikan selain dilakukan dengan menerapkan institutional value atau living value, seperti nilai kejujuran, keadilan, kemandirian, kerja keras, melayani, memberi inovasi, juga harus didukung oleh penerapan lembaga lokus pendidikan itu sendiri. Jadi kalau tidak ada semacam political will dari lembaga pendidikan, lokus pendidikan, baik pendidikan itu sekolah sifatnya, pendidikan di perguruan tinggi dan lain sebagainya, kalau tidak ada dukungan dari lembaga-lembaga itu,
ketercapaian pendidikan karakter juga itu tidak akan bisa tercapai. Nah, sekarang tentunya kita berbicara tentang Islamic character building. Setelah kita berbicara tentang pengertian dari pendidikan karakter, kemudian karakter building, nah sekarang bagaimana ketika kita berbicara tentang Islamic character building, yaitu membangun karakter melalui pendidikan Islam ini seperti apa? Ini memiliki makna yang lebih tinggi dari sekedar pendidikan moral yang kita katakan tadi. Dari sekedar pendidikan karakter yang tidak hanya berkaitan tentang benar dan salah. Tetapi sesungguhnya ketika kita berbicara tentang Islamic character building adalah bagaimana menanamkan habit, menanamkan kebiasaan yang telah membudaya pada diri kita tentang hal-hal yang baik dalam kehidupan. Sehingga mempunyai kesadaran dan pemahaman yang tinggi serta kepedulian dan komitmen untuk menerapkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada komitmen untuk berperilaku baik, menanamkan habit kebiasaan berperilaku yang baik dalam keseharian kita. Jadi inilah sesungguhnya bagaimana pemahaman kita tentang Islamic character building itu berada pada wilayah habit, menanamkan kebiasaan tentang kebaikan-kebaikan. Tentunya ketika kita berbicara tentang Islamic character building itu berlandaskan sumber ajaran Islam itu sendiri, yaitu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah itu. Kemudian ketika kita berbicara tentang tujuan karakter building, hakikatnya kita berbicara tentang tujuan dari pendidikan Islam, yaitu tercapainya beberapa kompetensi dan beberapa kemampuan yang tertanam dalam diri anak, diri seseorang individu. Di antaranya adalah tercapainya kecakapan jasmania, pengetahuan membaca, menulis, pengetahuan ilmu-ilmu kemasyarakatan, tentang susila, tentang agama, kedewasaan jasmani dan rohani dan lainnya yang mengarah kepada pembentukan karakter dan kepribadian, tentunya yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri. Kemudian ada 3 pilar untuk pembentukan karakter. Dalam bahasa lainnya menurut Ki Hajar Dewantara, ya, pendiri Taman Siswa, 3 pilar pembentuk karakter itu ada 3 tempat sebagai basis kekuatan dalam membentuk karakter. Yang pertama pendidikan formal. Pendidikan formal itu dilakukan di lembaga sekolah, di lembaga resmi. Kalau tingkat SD, SMP, SMA gitu kan. Kalau di tingkat madrasah, tentu ada madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah gitu kan. Nah, kalau di perguruan tinggi ada perguruan tinggi umum, ada perguruan tinggi Islam kan. Ada PTN, ada PTS, ada perguruan tinggi Islam negeri, ada perguruan tinggi Islam swasta. Terlepas dari itu semua, yang jelas basis kekuatan pendidikan, pembentukan karakter adalah ada di sekolah. Itu namanya pendidikan formal yang telah diatur kurikulumnya, segalanya oleh negara. Nah, pendidikan karakter, pembentukan karakter di sekolah itu telah diatur oleh negara gitu, melalui peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana di perguruan tinggi umum itu ada pendidikan agama dengan 2 SKS-nya, kuliah al-Islam gitu. Itu dalam rangka membentuk karakter mahasiswa yang beragama Islam. Tentunya bagi mahasiswa yang beragama lain, tentu ada pendidikan khusus agama yang dianutnya. Di sekolah juga ada pendidikan agama Islam. Itu semua dalam rangka membentuk pendidikan karakter. Persoalannya adalah cukupkah pembentukan karakter Islam di sekolah yang hanya 2 jam pelajaran dalam seminggu? Pembelajaran dengan seminggu, sehingga hanya 2 jam dalam seminggu di sekolah pendidikan agama Islam yang 1 jamnya tidak 60 menit, tetapi hanya 40 menit. Berarti 80 menit dalam seminggu pendidikan agama Islam diajarkan di sekolah. Apakah akan memenuhi
kecukupan terhadap pembentukan karakter yang baik dengan alokasi waktu seperti itu. Juga di perguruan tinggi ada MKDU, mata kuliah dasar umum, kuliah Al-Islam yang hanya 2 SKS. Tetapi persoalannya juga tentu kita tidak berbicara hanya pada latar knowing saja, pengetahuan saja, knowledge saja, tetapi tentunya ada nilai-nilai karakter di lingkungan pendidikan formal, baik sekolah atau perguruan tinggi, yang mesti kita serap, kita adopsi. Makanya perlunya lingkungan yang kondusif untuk membentuk karakter pada basis kekuatan pendidikan karakter yang formal, yaitu di sekolah. Yang kedua ada di rumah. Rumah itu merupakan basis kekuatan pendidikan karakter. Ya. Basis kekuatan pendidikan karakter yang di sana dikatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Di mana pendidikan yang selama ini semenjak lahir, tentu ibunya yang memberikan pemahaman tentang apapun. Makanya karakter anak itu gambaran dari karakter di rumah tangga anak itu sendiri. Makanya sangat besar sekali pengaruh anggota rumah tangga terhadap pembentukan karakter. Dan rumah ini memegang peranan penting dalam pembentukan karakter anak atau karakter siapapun. Sesungguhnya karakter kita pada hari ini adalah sebagai wujud, ya, sebagai implementasi, sebagai aplikasi dari apa yang telah kita terima dari kedua orang tua kita, mungkin dari saudara kita, kalau kita seorang adik, ya, ini tentunya juga kakaknya juga akan terbentuk juga pengaruh karakter dari adiknya juga dalam anggota rumah tangga itu sendiri. Jadi sesungguhnya rumah tangga, pendidikan informal memegang peranan penting dan menjadi basis kekuatan dalam pembentukan karakter. Maka di sini disebut dengan 3 pilar pendidikan pembentuk karakter seorang individu. Yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat juga merupakan bagian dari pembentukan karakter. Karakter kita, karakter anak kita, karakter warga masyarakat lain itu juga ditentukan, dipengaruhi oleh lingkungan masyarakatnya. Ini ada teori-teori empirisme. Menurut teori empirisme, pengaruh lingkungan itu sangat kuat, katanya. Memang ada beberapa hasil penelitian mengatakan memang hasil lingkungan itu kuat mempengaruhi perilaku dan pembentukan karakter seorang individu. Nah, inilah tiga tempat sebagai basis kekuatan pendidikan untuk membentuk seorang individu. Yang disebut oleh Ki Hajar dengan Dewantara itu disebut dengan tripusat pendidikan. Nah, inilah barangkali yang bisa saya sampaikan. Menjelang kita break, tentu kita ada diskusi tentang hal-hal yang telah saya sampaikan. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu Saudara tentang pendidikan karakter, dan biasanya dengan perkuliahan dengan saya itu ada diskusi setelah ada sedikit pemaparan. Silakan Bapak Ibu. Izin bertanya, Pak. Izin Pak Dokter. Boleh, silakan. Sudah ada 2, mana yang dulu lah. Silakan ladies first dulu. Bu Mutia silakan duluan. Iya, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya mau menanyakan ini, Pak. Siapa Ibu? Kita bahas tadi Islamic karakter Mutia. Mutia, Pak. Oke, ya. Kita kan kita udah bahas tadi Islamic karakter building. Tapi ada beberapa minggu kemarin saya ada artikel tentang Muslim sudah Nggak jelas, Bu. Iya, Pak.
Sinyal Bu Mutia. Ya Pak? Bisa Pak Zul? Sinyalnya bagus. agak terganggu sepertinya. Coba tes Bu Mutia. Iya Pak. Iya. Silakan Bu. Ya, kami mau nanyakan ini Pak. Terkait dengan tadi Islamic karakter building. Tadi kan kita bahas bagaimana kita membentuk karakter Islam bagi anak-anak kita. Sementara sekarang ini saya baca artikel beberapa minggu itu, pemerintah telah mengizinkan guru non-muslim mengajar di sekolah madrasah. Kalau itu bagaimana menurut pendapat Bapak? Gimana Bu? Kurang jelas Bu. Matikan videonya Mutia. Apa? Bu, betul? Off kan video Bu Mutia. Sinyal mungkin lemah sana Bu. Oh iyalah. Pak, gini Pak. Bagaimana pendapat Bapak tentang kebijakan pemerintah yang mengizinkan guru non-muslim mengajar di madrasah, Pak? Oh gitu ya. Guru non-muslim mengajar di madrasah. Iya, Pak. Di mana peristiwanya, Bu? Saya baca kemarin ada di daerah Kalimantan ya, Pak ya. Kalimantan. Ngajar apa, Bu? Mata pelajarannya apa? Ngajar fisika IPA, Pak. IPA, Pak. Oke. Di madrasah ngajar IPA dia non-muslim. Oke? Iya. Nah, ini berarti apa namanya? Situasional, insidental ya. Insidental. Oke. Menurut pemahaman saya, ketika seorang non-muslim mengajar di madrasah, madrasahnya madrasah ibtidaiyah, sanawiyah ataupun aliyah, Bu? Bu Mutia? Rasanya Pak, sanawiyah Pak. Di sanawiyah, oke. Di sanawiyah itu memang pelajaran agamanya hanya ada 5, hanya 30% ya. Yang pertama ada akidah akhlak, ada bahasa Arab, ada sejarah Islam, ada ibadah syariah, dan ada satu lagi ya, saya lupa. Itu 30% dari kurikulum pelajaran agama yang ada di madrasah. Baik itu ibtidaiyah, sanawiyah, ataupun aliyah. Sementara yang 70% itu pendidikan umum, Bu. Ada biologi, ada fisika, ada matematika, ada IPS, gitu kan. Nah, ketika seorang Katolik, misalnya seorang Protestan atau seorang yang beragama lain mengajarkan fisika di madrasah, saya kira itu secara regulasi kenegaraan tidak bisa dipungkiri, Bu, karena yang diajarkan bukan pendidikan agamanya, gitu kan. Yang tidak pendidikan agamanya hanya apa namanya? Yang ilmu itu kan netral, ilmu itu kan independen, ilmu fisika itu kan independen, kan gitu. Jadi saya kira ketika seorang yang bukan Islam mengajarkan matematika, mengajarkan biologi dengan kurikulum yang telah ada, kurikulum nasional, dan ilmu itu sifatnya independen gitu, tidak blok sana blok sini gitu. Fisika ya fisika gitu, matematika ya matematika gitu kan. Nah, saya kira secara prinsip sebagai warga negara, sebagai seorang yang berada di negara kita, saya kira ini tidak menjadi sebuah persoalan gitu, Bu. Tidak menjadi sebuah persoalan karena dia mengajarkan itu gitu. Cuman tentunya ada kekhawatiran, ya, Bu ya. Ada kekhawatiran jangan-jangan fisika yang netral itu dimasukkan nilai-nilai yang bukan keislaman. Nah, barangkali itu. Pendapat saya idealnya jangan ada yang non-muslim, Bu. Karena itu madrasah. Madrasah itu milik Kementerian Agama Islam, milik pendidikan Islam gitu madrasah itu. Kalau bisa
yang apa namanya, yang Muslim lah. Masa nggak ada yang Muslim yang pintar fisika? Saya kira banyak tuh. Cuman persoalannya mungkin di Kalimantan, lebih-lebih di Kalimantan Barat, Bu. Itu biasa aja gitu kan. Bahkan satu sekolah yang apa namanya, maaf, yang beragama Islam, guru-gurunya, siswanya 75%, kepala sekolahnya Katolik. Ya, saya ada saudara di SMP 1 Sanggau, Sumatera Barat, kepala sekolahnya Katolik gitu kan. Nah, sementara gurunya di atas 80% Muslim, siswanya di atas 80% pun Muslim gitu kan. Nah, sepanjang sepengetahuan saya, kemudian secara individu dia tidak mempengaruhi, bahkan ketika acara Maulid Nabi gitu, acara Isra Mi'raj, peringatan gitu, justru kepala sekolahnya proaktif. Nah, sepanjang seperti itu mungkin tidak persoalan, itu kan sekolah umum, Mbak. SMP 1 Negeri Sanggau kan, Kalimantan Barat. Tetapi ketika madrasah ya, walaupun itu fisika yang diajarkan, idealnya, ini pendapat saya, ya yang Muslim lah. Cuman saya nggak tahu apakah memang ada yang Muslim lagi yang pinter, yang guru fisika di sana gitu. Nah, itu juga saya nggak tahu kan. Cuman menurut pendapat saya, kita khawatir jangan-jangan ada masuk apa namanya, pemahaman. Sebentar, saya ada telepon sebentar aja ya. Assalamualaikum. Ya, gimana kabarnya? Lagi ngajar gimana? Tentang apa? Ya udah, sebentar ya. Sebentar ya, saya lagi ngajar sebentar ya. Ya. Ya itu Bu ya, Ibu Mutia ya. Kalau bisa tentu yang Muslim lah. Tapi kalau tidak, karena itu fisika, itu barangkali sebagai warga negara kita tidak akan diskriminasi di sana. Hanya kekhawatiran kita tentu wajar, Bu. Ya Bu Mutia ya. Tapi di Sumatera Barat tidak ada ya. Di Sumatera Barat nggak ada ya. Malah Muslim mengajari Kristen, Pak. Ya benar, Pak. Silakan Pak Zul ya tadi yang mau nanya ya. Silakan. Ya Pak, terima kasih Pak Dokter atas waktunya Pak. Kalau saya sangat tertarik sekali mengenai Islamic Character Building ini Pak. Tapi pada kenyataannya pembangunan karakter Islam tidak sesuai dengan keinginan para penguasa kita Pak. Ini pandangan saya aja Pak. Mohon maaf Pak Dokter. Karena kalau kita lihat isu-isu terakhir ini kayak di KPK Pak, itu kan dibenturkan antara kepentingan agama dengan nasionalisme, Al-Quran dengan yang lainnya, jilbab dengan yang lainnya gitu. Ditambah lagi kasus 3 tahun yang lalu di salah satu perguruan tinggi Islam negeri di Bukit Tinggi Pak. Itu ada salah seorang dosennya yang kita sama-sama tahu itu pakai cadar dan akhir-akhirnya dapat SK berhenti dari Kementerian Agama gitu. Jadi tidak selarasnya saya lihat antara Islamic Character Building dengan Nation Character Building. Ini gimana menurut pandangan Pak Dokter? Terima kasih Pak. Ini menarik ya, karena di perkuliahan lokal pun ini pertanyaannya Pak. Ya, jadi tentu idealnya tidak ada benturan Pak. Tidak ada benturan antara Pancasila dan Islam. Ya. Kita sudah finish ya. Finish selesai, tidak ada benturan antara Pancasila dan Islam gitu kan. Nah, ketika dibenturkan antara Islam dan Pancasila, ini dia belum paham 100% tentang pemahaman itu. Ini menurut saya ya kan. Ya. Jadi saya kira itu adalah oknum, Pak. Apakah oknum di pemerintahan, apakah oknum di individu, atau apakah oknum di para pemikir gitu. Saya kira. Tetapi secara prinsip tidak ada satupun klausul yang bisa kita terima tentang benturan antara Pancasila dan Islam, Pak. Ini pemahaman saya. Saya pernah ngajar di UIN Suskario, Pak. Ngajar civic education, pendidikan kewarganegaraan. Saya ngajar di lokal bahasa Arab. Ya, ngajar di lokal bahasa Arab. Ada seorang mahasiswa yang
beliau sangat memahami peraturan perundang-undangan negara dan beliau sangat memahami keislaman. Dia produk pesantren gitu kan. Nanya kepada saya, Pak, kalau saya sholat berarti saya menjalankan Islam. Dan karena saya menjalankan Islam sebagai bentuk orang yang beriman dan bertakwa dan beramal, maka saya mendapat pahala dari Tuhan saya, yaitu Allah. Kan? Tetapi ketika kita menjalankan Pancasila, nah dengan baik dan benar, nah siapa yang akan kasih pahala katanya? Ah, gitu. Itu pertanyaannya, Pak. Ini sepintas pertanyaan ini enteng, Pak. Tapi seorang mahasiswa UIN ya, yang dia berbackground pesantren, kemudian saya ditugaskan oleh pihak guruan tinggi negeri ya, tingkat Universitas Islam Negeri di Riau, di UIN Suska Riau, itu kan tugas berat bagi saya. Bagaimana memberi pemahaman sesungguhnya kenapa ada civic education, pendidikan kewarganegaraan di UIN. Maksudnya bagaimana mahasiswa harus mampu memahami Pancasila dengan benar. Juga siswa harus mampu memahami tentang keislamannya yang utuh dengan benar. Itu kan tugas saya sesungguhnya gitu kan. Maka pertanyaannya itu sangat membuat kepala saya agak panjang menjawabnya gitu kan. Cuman suara apa, Pak? Asli. Halo? Ya, Pak. Halo? Suara apa tadi, Pak? Ada salah satu teman Oke. tuh, Pak, yang kebuka audionya. Pak, ya. Oke. Iya. Oke ya. Jawaban saya ketika itu dan jawaban sekarang juga ya atas apa yang dipertanyakan oleh Pak Zulkifli kan. Ketika kita menjalankan Islam, menjalankan agama yang kasih pahalanya Allah, gitu kan. Tetapi ketika kita menjalankan Pancasila, siapa yang mau kasih pahala gitu? Baik, bisa Pak? Bisa lanjut Pak? Lanjut Pak. Oke. Baik. Saya pernah membaca sebuah kaidah usul fikih ya. Dalam kaidah usul fikih ini berbunyi begini. Asal suatu agama itu, asal ibadah itu al-aslu fil ibadah al-butlan al-haram. Asal perintah agama itu adalah batal. Asalnya haram. Asalnya tidak ada gitu. Sampai datang perintah baru boleh kita laksanakan. Itu asal agama. Asal ibadah dalam agama, al-aslu fil ibadah. Asal dari ibadah itu adalah al-butlan ataupun al-haram atau haram atau tidak boleh. Contoh, kenapa kita melaksanakan sholat? Kenapa kita melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam bagi seorang muslim? Karena ada perintah. Karena ada perintah. Kapan sholat itu mulai diperintahkan? Ketika peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika belum ada perintah sholat 5 waktu sehari semalam, maka sholat yang 5 waktu itu asalnya tidak ada. Asalnya batal, asalnya tidak boleh. Jadi ibadah itu asalnya tidak boleh, asalnya haram, asalnya batal sampai ada perintah. Ada perintah silahkan laksanakan, tidak ada perintah jangan dibuat-buat. Itu kalau agama. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah dalam agama itu laksanakan karena ada perintah. Tidak ada perintah jangan laksanakan. Jangan kita bikin-bikin sendiri. Jangan bikin aturan-aturan sendiri dalam agama. Sholat digariskan
Rasulullah, dicontohkan Rasulullah subuh 2 rakaat karena merasa sedikit jadi 5 oleh kita. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Tetap harus 2. Nah, itu agama. Sementara adat, al-aslu fil adah, asal ibadah, asal adat, istiadat, kebiasaan itu asalnya boleh semua. Asal adat istiadat itu asalnya boleh semua sampai ada larangan. Sepanjang tidak ada larangan, maka adat istiadat itu silahkan lanjutkan. Kalau ada larangan baru berhenti. Kalau tak ada larangan, silahkan lanjut. Kalau ada larangan baru jangan lakukan. Itu kalau ada. Nah, contoh adat yang tidak ada larangan sampai sekarang ya. Sampai sekarang adat istiadat bangsa Indonesia yang tidak ada larangan adalah gotong royong misalnya. Itu silahkan dilanjutkan karena kebiasaan bangsa Indonesia yang tidak dilarang oleh agama. Nah, jawaban saya ketika itu kepada mahasiswa UIN Suskario di jurusan pendidikan bahasa Arab ketika itu, jawaban saya, sholat itu adalah wilayah agama. Maka kita melaksanakan sholat karena ada perintah. Sementara Pancasila itu wilayah adat. Wilayah adat kebiasaan. Pancasila itu kan rumusan yang telah dirumuskan oleh the founding father, pendiri negara. Sementara ada yang berpendapat bahwa 1 Juni lahirnya. Tetapi banyak yang berpendapat bahwa katanya 1 hari setelah kemerdekaan, rumusan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemanusiaan yang apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan sampai selanjutnya, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, rumusan Pancasila itu adalah nilai-nilai kebiasaan bangsa Indonesia. Nilai-nilai kebiasaan bangsa Indonesia. Pada sejak zaman Sriwijaya, zaman Majapahit, sampai sekarang yang biasa. Religius, bersatu, bergotong royong, tolong menolong, suka berkeadilan sosial, musyawarah mufakat, dan lain sebagainya. Itu adalah adat istiadat bangsa Indonesia sejak zaman dulu yang dirumuskan oleh para pendiri negara, yang rumusan itu disebut dengan Pancasila. Maka ketika kita menjalankan agama yang akan mendapatkan pahala itu kita dari Allah, sementara ketika kita menjalankan Pancasila itu wilayahnya wilayah adat. Wilayah adat itu wilayahnya hablum minanas. Sepanjang tidak ada larangan bergotong royong, bersatu, bermusyawarah mufakat, maka lanjutkan gitu. Nah, siapa yang akan mendapatkan pahala kalau kita menjalankan Pancasila? Nah, kalau niatnya bahwa Pancasila itu menjalankan kebiasaan, berperilaku, bertabiat, bermoral yang baik, maka ada kaidah dalam Islam, hayatuna kullaha ibadah. Hayatuna kullaha ibadah. Setiap aktivitas kehidupan kita akan menjadi nilai ibadah ketika niatnya baik. Contoh, kita bergotong royong. Gotong royong itu kan adat kebiasaan bangsa kita. Kalau niat kita baik akan menjadi pahala. Nah, kemudian kita bermusyawarah mufakat, ada rapat untuk mencapai kebaikan-kebaikan masyarakat. Juga itu akan mendapatkan pahala karena memakai kaidah hayatuna kullaha ibadah. Semua aktivitas itu adalah ibadah. Nah, siapa yang akan memberikan pahala ketika kita menjalankan Pancasila? Tentunya kalau Pancasila kita pahami sebagai adat istiadat kebiasaan kita, perilaku kita, kemudian kita niatnya karena Allah, semata-mata itu adalah ibadah, bermusyawarah mufakat, bersatu, gotong royong, tolong-menolong, maka itu juga akan bernilai ibadah dan Tuhan akan memberi pahalanya. Jadi wilayahnya ada wilayah agama, ada wilayah adat gitu kan. Jadi Pancasila menurut saya itu wilayah-wilayah adat. Final tidak bisa dibenturkan antara Pancasila dan agama. Itu pemahaman saya. Bahkan nilai-nilai dalam Pancasila itu tergantung dalam Islam itu sendiri. Maka ketika ada oknum yang membenturkan pilih Islam, apakah pilih Pancasila? Saya kira itu tidak paham. Sesungguhnya keduanya tidak bisa dibenturkan. Karena Pancasila adalah adat yang diakomodir oleh syara dalam filosofis Minangnya adab basandi syara basandi kitabullah, saya kira tidak bisa dibenturkan begitu. Tentang seperti pertanyaan Pak Zulkifli, bagaimana tentang karakter
Islamic character building sementara dibenturkan antara Pancasila dan agama, saya kira itu adalah mereka yang tidak utuh memahami tentang apa itu agama dan apa itu Pancasila. Nah, saya kira seperti itu Pak pemahamannya. Ya. Izin Pak Dokter. Itu pemahaman saya. Ya. Ya sedikit Pak. Kalau kita tinjau Pak, orang tidak ngerti antara konsep keislaman dengan konsep Pancasilanya, mungkin kita berkaca dulu, ada kasus di Bukit Tinggi 3 tahun atau 2 tahun yang lalu Pak. Ada Dr. Hayati Safri yang diberhentikan sebagai dosen dari perguruan tinggi negeri agama Islam bagi Pak. Itu gara-gara beliau itu komit untuk memakai cadar, sampai itu kasusnya ke pengadilan Padang atau sampai banding ke Jakarta. Kalau dibilang nggak paham itu Pak ya. Karena di perguruan tinggi Islam itu rata-rata orangnya pakar semua Pak di bidang Islam. Tapi kenyataannya orang yang mengekspresikan dirinya sebagai insan Islami yang murni malah SK berhenti yang dapat. Tapi kalau saya tinjau di UNAN ada 2 orang dosennya yang pakai cadar itu malah dibolehkan. Kan kadang agak terbalik saya lihat Pak fenomenanya. Di perguruan tinggi negeri biasa dibolehkan, di agama Islam malah dapat SK berhenti. Itu gimana pandangan Pak Dokter itu? Itu perspektif Pak, perspektif perspektif tentang ketaatan kepada konstitusi negara dan kepada agama. Beda perspektif menurut saya begitu kan. Mungkin perspektif orang-orang di maaf ya, saya tidak bermaksud lain. Ada keutuhan perspektif pemahaman orang UNAN dibandingkan dengan orang yang di perguruan tinggi Islam, di perguruan Islam negeri gitu kan. Saya kira kan tidak bisa dibenturkan kan gitu. Toh dia menjalankan, maaf ya, bercadar itu kan menjalankan syariat. Yang menjalankan syariat itu dijamin oleh konstitusi negara pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 45. Dan di Pancasilanya adalah sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa gitu kan. Nah, barangkali di persepsi itu, di pemahaman itu gitu kan. Mungkin ya maaf itu saya tidak bisa tidak bisa memvonis tentang mungkin maaf ya ada ketakutan tertentu kepada pimpinannya gitu kan. Saya kira bisa. Mungkin yang di UNAN itu dia telah memberikan pemahaman utuh kepada pimpinannya gitu kan, bahwa ini gitu. Ya seperti itu barangkali. Hanya kepiawaian dalam pemberian pemahaman kepada pimpinan. Saya kira kalau diberikan pemahaman juga mungkin tidak akan terjadi sampai seperti itu gitu kan. Tidak mesti sampai seperti itu gitu. Ini menurut pemahaman saya gitu kan. Toh menjalankan syariat itu kan kita berpancasila. Sila keberapa ya? Sila pertama, konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan yaitu di pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar dalam batang tubuhnya. Gitu Pak Zulkifli ya. Ya baik, terima kasih diskusinya Pak Dokter. Oke Pak, izin Pak. Ya boleh. Oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga dari institusi pendidikan Pak. Saya tugasnya di Gando Pak. Mungkin Bapak kenal ya. Di mana Pak? Gando Pak, 50 kota. Ya. Yang menjadi menarik di sini ketika kita bicara masalah karakter building, ini barangkali memang sebuah cita-cita yang mulia kalau di sisi agama kita. Ini barangkali ketika negara kita mengakui ada beberapa agama, tentu ini hal-hal yang barangkali orang-orang lain itu, kalau kita dapat informasi, orang-orang itu tidak akan pernah senang sebelum kita masuk ke bagian mereka. Barangkali begitu ilustrasinya gitu Pak. Tapi ada yang menarik hari ini Pak. 2 hari ini saya juga, apakah berita ini A1 ataupun penguatannya sudah benar atau tidak. Tetapi kita terima beberapa WA dari kawan-kawan di tetangga yang menyatakan bahwa draft pendidikan 2020-2023 itu menghapuskan pendidikan agama. Nah, ini kemudian akan dihapuskan dan diganti dengan pendidikan moral dan kebudayaan. Menurut pandangan Bapak, mohon sedikit berkomentar barangkali tentang draft yang dimunculkan oleh Bapak pendidikan ini. Terima kasih Pak.
Terima kasih Pak Aldi. Apa yang Pak Aldi sampaikan itu adalah Al-Quran ya. Al-Quran tentang narasinya. Mereka tidak pernah akan senang dengan kita sampai kita ikut kepada cara mereka. Itu dalam Al-Quran jelas dikatakan, walan tardo anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tardo, tidak pernah akan ridho, tidak pernah akan rela, tidak pernah akan suka, tidak akan pernah berkenan mereka kepada kita sepanjang kita masih berpegang teguh kepada nilai-nilai ajaran kita. Sampai kita ikut milah mereka. Sampai kita mengikuti cara hidup mereka. Sampai kita mau ikut apa yang mereka katakan. Nah, ketika kita sudah ikut dengan cara mereka, ketika kita berperilaku, bertabiat, berkarakter dengan cara mereka, walaupun kita beragama, berakidah kita juga gitu, tetapi cara hidup cara mereka, cara bicara cara mereka, cara bertingkah cara mereka, cara makan dan minum cara mereka, gitu kan, cara bergaul cara mereka, itu kata Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia adalah bagian dari kaum itu sendiri. Nah, gitu kan. Narasinya begitu Pak, Al-Quran dan hadisnya. Jadi memang mereka tidak pernah akan suka dengan kita, maka berbagai macam upaya penyusupan itu dilakukan. Salah satunya mungkin akan menghilangkan pendidikan agama di sekolah, pendidikan formal gitu. Nah, saya kira kan upaya-upaya seperti itu tuh kan sudah lama terjadi Pak gitu. Tapi mereka selalu tetap mencari celah, mencari kesempatan dan mendekati pimpinan-pimpinan supaya misinya itu lewat gitu Pak. Tetapi alhamdulillah kita masih memiliki institusi negara, organisasi kemasyarakatan macam Muhammadiyah itu masih kuat menolak gitu supaya agama tetap ada. Sampai sekarang alhamdulillah Pak, wacana itu memang ada, benar, saya setuju dengan Pak Aldi bahwa memang mereka itu selalu berusaha untuk menyeret kita kepada pola hidup mereka, kepada cara hidup mereka. Tetapi upaya-upaya itu tentu ada counter attack gitu kan dari kita. Salah satunya dari organisasi macam Muhammadiyah, dari organisasi macam Al-Wasliyah, ada organisasi macam Persatuan Islam, Al-Irsyad, gitu kan, dari IKADI, gitu kan, dari organisasi itu. Jadi saya kira sampai sekarang insya Allah kita masih kuat dan sepakat, dan mudah-mudahan upaya mereka itu dapat dipatahkan, dapat dikanter oleh kita melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan. Jadi saya setuju memang upaya mereka itu selalu terus Pak, selalu dan selalu mencari celah gitu. Tetapi kita juga jangan tinggal diam gitu. Kita juga tetap harus melakukan upaya-upaya itu lewat dengan cara yang konstitusional juga gitu, tidak dengan cara yang inkonstitusional gitu kan. Saya kira ada langkah-langkah konstitusi yang akan kita ikuti, bagaimana pendidikan moral untuk Islamic character building tetap harus diajarkan di sekolah-sekolah. Itu pemikiran saya Pak Aldi. Oke Pak, terima kasih. Ya silakan Pak Dewan, silakan. Kenalkan Pak Asep. Baru pertama kali ketemu sama Pak Asep. Masuk Pak Dewan. Masuk Pak Dewan. Terima kasih Pak Asep. Mungkin ini kita flashback ke belakang Pak. Menarik kita hari ini. Kalau kita ingin, ini mungkin bukan ide dari saya nih Pak ya. Apa yang kita tuai hari ini adalah mungkin hasil dari kalau dari kita segi politisnya, mungkin dari politik yang tidak objektifnya kita memilih pemimpin. Kita juga artinya dalam konsep Islam itu kalau kita tanya dari para ulama kita, itu konsep oposisi itu kan, oposan itu kan nggak ada sebetulnya. Apalagi di negara kita, negara Indonesia. Mayoritas Muslim kita beroposisi. Beroposisinya dari mana? Itu yang pertama. Yang kedua, banyak pemangku agama kita yang tidak
yang jadi instrumen, taruhlah mubalik kita yang agak vokal, terkadang fatwa mereka itu pun tidak bisa kita ikuti. Contoh menuduh seseorang itu calon presiden kita itu komunis, padahal tahun lahirnya aja 2 tahun setelah itu. Jadi walaupun dia tidak bertindak seperti itu, cuma apa yang kita panen mungkin dari pembisik-pembisik itu, kita telah menjaga jarak dari pemerintah. Hasilnya seperti yang sampaikan Pak Datuk tadi, terjadilah Islamfobia seperti mungkin terjadi resistensi sampai saat ini. Cadar itu agak diapakan, agak diekstrimkan, kemudian yang itu kan buah dari kita flashback ke belakang. Jadi yang perlu pencerahan kita pada hari ini, Pak, mungkin ke depan perlu kita sampaikan kepada masyarakat, memilih pemimpin itu kok K7 itu jangan dijunjung sabi kepala. Kondak K7 jangan dijajak. Mungkin kita harus berpandangan objektif terhadap para pemimpin kita. Jadi tidak ada dendam. Apabila dalam Islam itu seorang imam itu terpilih, walaupun dia tidak suka, wajib hukumnya dalam Islam itu kita pilih, kita dukung kebijakan-kebijakan, dan tidak serta-merta setiap saat kita membantah, mengkritisi. Jadi siapapun seseorang itu apabila kita kritisi setiap saat, kita jegal program mereka, akhirnya yaitu saya ada studi kasus satu, Pak. Ada teman dekat kita, mungkin kita kasus jilbab tadi tuh di Kota Padang. Ada teman dekat kita, anaknya dulu salah seorang sekolah di SD Islam Radul Jannah. Karena bapaknya pindah ke Bali, akhirnya itu orang tuanya dipanggil. Nyampe di sana, Pak, masuk anaknya sekolah di sana, bukalah jilbabnya. Ternyata itu kan nggak kita gembar-gemborkan, nggak di-upload di media sosial, dipanggil, Bu, datang ke sini ya, Bu, di sini sekolahnya nggak pakai jilbab, tolong diseragamkan. Nah, jadi itu adalah akhirnya anaknya buka jilbab. Itu contoh. Jadi barangkali perlu gagasan kita hari ini. Pemerintah itu perlu kita dekati, perlu banyak masukan, walaupun terhadap contoh Sumatera Barat ini, Pak, ini Sumatera Barat, kita akan ya seperti itulah. Mungkin mungkin ke depannya akan bertantangan kita ke depannya. Cuma kalau kita masih tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dari para pemangku agama kita kan nggak juga sering mendengarkan apabila kita memilih. Dan juga saya pernah tertarik dulu dengan almarhum Kiai Haji Muhammad Zubir, Pak. Akhirnya Prabowo datang, Jokowi datang ke sana. Sebentar lalu kita berpikir, kok Kiai tidak berpendirian? Itu logika pikir kita. Ternyata kiainya salah seorang santrinya membisikkan doa. Apa doanya? Tolong jadikan orang berdua ini saling asah, saling asih, dan saling asuh. Terbukti kan? Nah, terbukti doa sang kiai itu. Akhirnya kita dulu saya pribadi beruzon juga. Kok kiai yang ikut calon diterima? Ternyata sang kiai itu doanya seperti itu. Ada kita panen hari ini orang yang kita dukung yang mati-mati asal tabe barang tuh, Pak. Jadi itu artinya kedepannya mungkin apa yang kita rasakan kesan seperti dibenturkan antara Pancasila dan agama, mungkin itu adalah buah hasil mungkin dari objek pemangku agama kita ini tidak memberikan istimewa ya di tengah umat. Itu aja, Pak. Makasih, Pak Asep Ajidin. Terima kasih, Pak Dewan. Ini mencerahkan ya, walaupun di sore yang menyengat ini. Ya. Ada beberapa yang bisa saya tangkap dari Pak Dewan ini ya. Yang pertama, saya menangkapnya kita kadang lambat move on, gitu. Lambat move on. Sudah azan ya, gimana? Saya jawab dulu sebentar. Sholat dulu, Pak.
Nanti dijawabnya ya Pak Dewan ya. Kita bukan dijawab, kita diskusinya ya. Pak Dewan, kita sholat dulu ya. Ini udah asar. Oke, Pak. Oke Pak, panggilan Allah lebih diutamakan Pak. Kita sholat dulu Pak. Oke Pak, siap Pak. Siap, kita sholat dulu Pak. Oke Pak Indra. Salam bekerja. Dari PKS ya, partai tidak mengenal oposisi, cuman mau tidak mau dalam bahasa Indonesianya tetap saja tidak dalam sistem itu kita katakan oposisi, tapi beliau masih objektif. Kita tidak boleh terlalu menjustifikasi, memberikan stigma-stigma negatif. Ada yang benarnya juga kita negatifkan, itu tidak boleh. Tetap saja kita objektif. Tetap memang sih ada beberapa hal yang kita tidak berkenan, tetapi ada hal positif yang kita harus juga akui gitu kan. Dalam hal yang tidak positifnya itu tentu kita harus berjuang untuk mempositifkannya dengan strategi dan cara yang kita miliki gitu. Itu barangkali ya pemahaman saya. Saya lanjutkan materinya dulu ya. Sebentar. Next Pak Zul ya. Pak Zul apa karena yang share share screen. Bentar Pak ya. Bentar. Yang ini Pak. Iya. Pak Dewan gimana? Nggak ada tanggapan lagi? Sudahlah. Nah besok aja tanggapannya ya. Dulu Pak. Ya seperti itu. Memahaminya lambat move on ya. Kemudian unsur yang harus dimotivasi dalam karakter building. Ada panah Pak Zul, mohon bantuan. Mana Pak? Maaf Pak. Next. Next Pak. Setelah 3 pilar pendidikan pembentuk karakter ya, ada 3 tempat sebagai basis kekuatan pendidikan karakter: sekolah, rumah, dan masyarakat. Setelah itu Pak, nah itu dia. Yang 3 pilar Pak. Setelah 3 pilar ya, setelah itu ya. Nah, setelah 3 pilar, ini dia. Ya. Jadi ada unsur yang harus dimotivasi dalam karakter building, dalam Islamic character building. Yang pertama adalah membentuk karakter yang memiliki
etos kerja yang bagus, yang tinggi gitu kan. Ini unsur yang mesti dimotivasi, unsur yang harus dimiliki oleh seorang individu, seorang masyarakat, seorang kita gitu kan. Memiliki etos kerja yang bagus, memiliki spirit dan semangat untuk berbuat, untuk melakukan hal-hal yang baik sehingga terbentuk nilai-nilai karakter yang baik. Kemudian yang harus tetap dimotivasi, dikembangkan adalah unsur pengetahuan dan keterampilan. Sehebat apapun orang tanpa memiliki pengetahuan, gitu. Ini bagaimana? Gitu. Salah satunya lewat pendidikan formal seperti kita ini, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ataupun memang yang bersifat non formal dengan diskusi dengan teman-teman, dengan mengikuti berbagai macam kegiatan-kegiatan yang menambah ilmu pengetahuan, knowledge. Ini penting gitu kan. Di mana ada dalam diri kita ini kan ada 3 ranah yang mesti dikembangkan. Yang pertama ranah kognitif, yang kedua afektif, yang ketiga psikomotorik. Pengetahuan harus berkembang, harus memiliki pengetahuan yang mumpuni. Ini yang harus dimotivasi dalam pembentukan karakter gitu. Kalau tanpa pengetahuan, ya kita akan menjadi yang tertinggal dalam segala segi. Sikap dan skill keterampilan. Ini juga unsur yang harus dimotivasi dalam pembentukan karakter building. Kemudian juga adalah unsur ibadah. Bagaimana kita memiliki karakter yang baik ketika motivasi untuk beribadah kita rendah, gitu. Motivasi untuk mengabdi kepada Tuhan itu rendah. Nah, ini hal yang harus dimotivasi, bahwa ada kehidupan setelah hari ini, bahwa ada kehidupan yang lain, yang kehidupan itu adalah kekal, yang kehidupan itu adalah abadi, adalah bukan hari ini gitu. Kita kan sementara saja hari ini. Dan kematian adalah bukan akhir dari segala kehidupan, tetapi justru kematian adalah awal dari kehidupan di alam yang lain. Nah, ini yang harus dimotivasi, yang harus diberikan pemahaman sehingga menimbulkan spirit dalam hal beribadah, dalam hal mengabdi, dalam rangka berubudiah kepada Tuhan. Kenapa? Ya, ini yang mesti dimotivasi terus, bahwa memang hanya amal kebaikan, hanya hasil ibadah kita saja yang akan kita bawa kelak gitu. Nah, ini membentuk karakter bagaimana unsur ibadah ini perlu didorong, dimotivasi. Dengan cara apa? Tentunya dengan mengikuti kajian-kajian, dengan banyak berdiskusi, bergaul dengan orang yang rajin ibadah, bergaul dengan yang lain. Ini adalah unsur yang harus dimotivasi. Dan yang keempat adalah unsur kejujuran. Unsur kejujuran ini adalah juga harus dimotivasi karena kejujuran ini adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Nah, inilah barangkali pemahaman-pemahaman kita tentang hal-hal yang mesti dimotivasi, dikembangkan, dan terimplementasi di kehidupan nyata kita. Maka barulah terbentuk karakter building yang sesungguhnya. Next. Ini juga sudah saya sampaikan tadi, tetapi lebih rinci lagi tentang 3 bangunan pendidikan karakter. Sudah saya sampaikan tadi, tapi ini lebih rinci lagi, yaitu bangunannya adalah moral knowing, moral feeling, dan moral action. Moral knowing adalah memahamkan dengan baik pada individu, pada anak tentang arti kebaikan, bukan keabaikan ya, tapi kebaikan ya. Nah, tentang bahwa kebaikan itu akan memberikan dampak baik kepada kita. Siapa yang berbuat baik, pemahaman itu adalah akan mendapatkan kebaikan-kebaikan juga. Dan dia harus paham mengapa kita harus berperilaku baik dan apa manfaat dari perilaku baik. Nah, pemahaman ini, pengetahuan tentang pemahaman ini adalah hal yang mutlak yang mesti dimiliki, dan ini merupakan bangunan dari pendidikan karakter. Yang kedua adalah moral feeling, membangun kecintaan berperilaku baik pada anak yang akan menjadi sumber energi anak untuk berperilaku baik. Membentuk karakter adalah dengan cara menumbuhkannya. Cinta, dia suka melakukan kebaikan-kebaikan. Dilatih dari sekarang bagaimana anak itu, bagaimana generasi itu, kita, masyarakat, dan orang lain itu untuk cinta, untuk mau, untuk suka melakukan kebaikan-kebaikan. Dan itulah yang akan berpengaruh besar terhadap pembentukan karakter dan menumbuhkannya. Kemudian yang ketiga adalah moral action.
tidak hanya terhenti pada moral knowing, moral feeling, tetapi ada moral action. Bagaimana membuat pengetahuan moral menjadi tindakan nyata yang telah kita ketahui bahwa kebaikan itu akan mendatangkan kebaikan, bahwa manfaat dari berbuat baik itu adalah berbagai macam kebaikan akan datang, maka moral action ini merupakan outcome dari dua tahap sebelumnya, yaitu tahap moral knowing, tahap moral feeling, dan harus dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi behavior, menjadi tabiat, menjadi habit, habit in heart, habit in mind, dan habit in behavior. Nah, ini barangkali bangunan-bangunan ini harus kita miliki. Kalau tidak, tentunya bagaimana kita akan membangun karakter ketika kita tidak paham tentang moral knowing, moral feeling, dan moral action sebagai aplikasi implementasi dari dua moral sebelumnya. Nah, ini. Kemudian ada 4 bagian pendidikan karakter. 4 bagian pendidikan karakter itu ini yang mesti tetap dilakukan. Yang pertama, olah pikir, olahraga, olah hati, olah rasa, atau olah karsa. Kenapa olah pikir perlu? Karena di sana ada pembentukan kecerdasan, ada nilai-nilai sifat kritis, kreatif, inovatif, serba ingin tahu, berpikir terbuka, inovatif, produktif, berorientasi kepada impact, reflektif. Nah, ini olah pikir ini sesuatu yang mau tidak mau bagian dari pembentukan pendidikan karakter. Yang kedua, olahraga. Kenapa olahraga? Karena memang olahraga ini adalah juga ajaran yang telah diberikan oleh Rasulullah. Memanah, berenang, berlari, itu juga adalah bagian dari olahraga yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh para sahabat Nabi ketika itu, selain oleh Nabi. Sebab pada olahraga itu ada nilai karakter, tangguh, bersih, ya, sehat, disiplin, sportif, andal, daya tahan tubuhnya, imunnya itu ya, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, dan gigih. Itu olahragawan. Jadi raga pun mesti diolah setelah olah pikir, gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah olah hati. Inilah bagaimana nilai kejujuran yang bersumber dari keimanan dan berketakwaan sehingga terimplementasi, dia berlaku adil, amanah, bertanggung jawab, ada rasa empati, berani mengambil risiko atas apa yang telah dilakukannya, pantang menyerah dan rela berkorban, adalah itu hasil produk dari olah hati kita. Dan ini bagian dari pendidikan karakter. Dan yang keempat adalah olah rasa, karsa, nilai peduli, sense of crisis, sense of belonging. Ramah, santun, rapi, nyaman, saling menghargai, toleran, suka menolong, gotong royong, nasionalis, kosmopolit, mengutamakan kepentingan umum, bangga menggunakan, kalau bahasa kita, produk kita, dinamis, kerja keras, dan beretos kerja. Nah, 4 bagian pendidikan karakter, olah pikir, olahraga, olah hati, olah rasa, atau karsa ini adalah bagian terpenting yang harus tetap kita kembangkan. Salah satu saja tidak ada, maka sulit karakter kita akan terbentuk dengan baik. Nah, inilah barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan berbicara akhlak. Satu slide lagi Pak Zul. Nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter di Indonesia. Ini diidentifikasikan berasal dari 4 sumber. Jadi sebagai bangsa Indonesia, nilai yang mesti dikembangkan dalam pendidikan karakter sebagai bangsa Indonesia itu ada 4 ya. Pertama, agama. Di mana agama ini adalah bangsa yang religius. Bangsa kita bangsa yang religius, buktinya di konstitusi negara pun, di Pancasila, negara kita berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dengan mengacu kepada ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter di Indonesia itu yang kedua Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik. Politik Pancasila, politik yang didasari oleh 5 dasar tadi. Politik yang berketuhanan. Ada nilai-nilai Tuhan di sana. Ada nilai-nilai
sosial di sana, ada nilai-nilai keadilan di sana, ada nilai-nilai musyawarah mufakat di sana. Jadi ada nilai-nilai rasa persatuan dan kesatuan ini di sana. Jadi semua nilai-nilai yang Pancasila itu menjadi nilai yang mengatur kehidupan politik, kehidupan hukum, kehidupan ekonomi, kehidupan kemasyarakatan, dan kehidupan budaya dan seni itu sendiri. Nah ini Pancasila yang saya katakan tadi itu merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai adat istiadat kita, kultur kita sejak zaman Majapahit, sejak nenek moyang kita zaman Sriwijaya, maka dirumuskan dalam sebuah rumusan 5 sila, yaitu Pancasila ini. Kemudian yang ketiga adalah budaya. Nilai budaya ini dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti komunikasi antar anggota masyarakat tersebut. Kita tidak menafikan tentang budaya lokal, tentang kearifan lokal. Sepanjang itu tidak dilarang oleh agama, ya lanjutkan. Tetapi ketika memang agama melarangnya, budaya-budaya itu tentu kita tidak boleh. Misalnya ada budaya minum alkohol. Di agama Islam, budaya kebiasaan minum alkohol itu dilarang. Maka budaya seperti itu yang tidak boleh dilanjutkan, yang tidak boleh diakomodir oleh nilai-nilai kita. Dan itu yang tidak boleh dikembangkan ketika nilai budaya itu bertentangan dengan nilai agama, ketika bertentangan dengan nilai Pancasila. Benar filosofis yang disampaikan oleh orang tua kita di Minangkabau, yang adat itu basani syara, yang syara itu basani kitabullah. Jadi nilai yang mesti dikembangkan dalam pembentukan karakter di Indonesia itu minimal ada 4 sumber. Pertama agama, kedua Pancasila, ketiga budaya, dan yang keempat adalah tujuan pendidikan nasional. Seperti tercantum dalam tujuan pendidikan nasional pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis bertanggung jawab. Nah inilah nilai yang mesti dikembangkan. Jadi ada 4 ya. Nilai agama, tentu sesuai dengan agama kita, Islam. Bagi mereka yang bukan Islam, tentu sesuai dengan keyakinan mereka. Nilai Pancasila, nilai budaya, dan nilai yang terkandung pada tujuan pendidikan nasional yang tujuannya adalah mengembangkan potensi anak didik menjadi manusia beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, dan selanjutnya. Nah ini barangkali hal yang perlu disampaikan di sesi yang kedua ini, dan insya Allah pada sesi ketiga dan keempat dalam jadwal masa yang akan datang kita akan melanjutkan pada slide tentang memaknai akhlak. Jadi ketika kita berbicara tentang karakter, ini tidak bisa lepas juga tentang bicara tentang akhlak. Jadi nanti pada pertemuan selanjutnya tentang memaknai akhlak ya, ditandai aja Pak Zul ya, bahwa kita sampai di slide nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter di Indonesia yang perlu diidentifikasi ini. Kemudian nanti insya Allah memaknai akhlak untuk pertemuan selanjutnya. Baik, silahkan diskusi kita lanjutkan berdasarkan apa yang telah kita bahas tadi. Bapak Ibu dipersilahkan sambil santai saja. Boleh, silakan Pak. Iya Pak, terima kasih atas waktunya bertanya lagi nih Pak. Kayaknya Boleh. makin sore makin bagus diskusinya Pak. Gitu. Silakan. Kalau kita lihat pendidikan kita di Indonesia Pak, itu mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi, itu kan yang diperkaya cuma otak kiri semuanya Pak. Kalau kita boleh menghitung itu 90% itu pelajaran hanya memperkaya kognitifnya saja. Sementara yang untuk soft skill-nya itu atau kekayaan hatinya itu sangat jarang sekali. Kayak pendidikan agama Islam mungkin 2 jam mata pelajaran dari SMP atau SD atau SMA-nya Pak. Sementara kalau kita lihat kemajuan Indonesia, Pak, Indonesia kan jauh tertinggal sekarang kalau kita bandingkan dengan negara tetangga, Pak. Mungkin di tahun 80 atau 90-an mungkin mahasiswa dari Singapura, Vietnam atau Malaysia itu belajar ke Indonesia, Pak. Tapi kalau sekarang itu udah agak terbalik, Pak. Kita yang belajar ke luar negeri.
apakah itu ada pengaruh unsur soft skill-nya dari kurikulum yang lama? Kalau kita tinjau dari emergent soft skill-nya, Pak, atau sejauh mana sih peranan soft skill ini terhadap kemajuan sebuah pribadi atau negara lebih luasnya, Pak? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ada yang lain silahkan, nanti kalian Pak ya. Iya Pak. Udah bisa saya tangkap yang Bapak sampaikan tadi. Silakan yang lain Pak. Ibu. Assalamualaikum Pak, izin Pak. Salam, silakan Seno, Pak. Orang Indra kampung. Suseno, Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ini sangat menarik sekali apa yang Bapak sampaikan bahwa untuk karakter building ini seperti yang Pak sampaikan tadi bahwa karakter itu berupa sifat atau watak yang dibawa dari lahir. Kemudian juga masalah building bagaimana kita membangun karakter agar kita memiliki tabiat sifat yang lebih baik ke depannya. Cuma ini saya mau nanyakan ini berkaitan dengan aspek di pemerintahan, Pak. Di aspek pemerintahan itu di jajaran struktural, kita sebagai pimpinan dari anggota atau bawahan kita, kebanyakan yang kita temui juga di jajaran struktural itu ada hambatan-hambatan yang kita temui dalam berkarakter. Gitu. Misalnya ada seorang pimpinan, itu ada yang memiliki karakter yang mungkin ada yang sifatnya marah, jaim, bahkan juga ada yang sifatnya yang tidak disukai oleh bawahannya. Namun juga itu tidak terlepas dari keinginsempurnaan dari mereka sebagai pimpinan. Nah, kira-kira bagaimana kita sebagai pimpinan di jajaran struktural itu nantinya merubah sikap kita atau watak kita yang tidak disukai oleh bawahan kita? Bukankah kita sama nanti artinya menganggap kita tidak menjadi diri kita sendiri lagi gitu. Bahkan juga mengharapkan anggota atau bawahan kita membanding-bandingkan dengan pimpinan kita yang lama. Nah, mungkin itu Pak. Terima kasih. Terima kasih ya. Baik. Satu lagi ya, biar pas nanti. Izin Pak. Izin Pak, yang duluan Pak. Siap, silakan. Oke, baik, terima kasih Pak. Videonya Pak. Begini Pak. Kenapa pada saat ini kita tahu yang katanya karakter itu berasal dari ajaran agama, kita ambil dari nilai Pancasila, budaya, dan pendidikan. Artinya, Pak, izin ya videonya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Nilai-nilai moral itu kenapa sekarang katakanlah nilai moral, akhlak maupun karakter itu sekarang tidak ada lagi yang bernilai sama menurut pandangan kita Pak, bahwa hal itu dikatakan ini adalah moral yang baik atau ini adalah akhlak yang baik atau yang buruk. Karena semua hal yang dikatakan baik selalu ada kelompok lain yang mengatakan itu tidak baik. Dan gitu sebaliknya Pak, ada yang dikatakan suatu hal itu tidak baik, dan banyak juga yang akan mengcounter bahwa hal itu tersebut tidak baik. Sehingga tidak lagi nampak jelas mana yang dikatakan hal itu adalah moral yang baik maupun yang moral yang tidak baik atau karakter tidak baik. Jadi sekarang kita rasakan kebenaran atau moral itu tidak lagi rasanya objektif Pak. Malah sekarang terasa lebih subjektif Pak. Contoh, kadang ada suatu pendapat oleh ulama dibantah oleh ulama yang lain. Atau katakanlah ada pendapat dari seorang pakar akan dibantah oleh pakar yang lain. Jadi nilai-nilai moral tadi itu sekarang dirasakan ambigu Pak. Demikian yang kami rasakan. Gimana pendapat Bapak? Terima kasih Pak. Pak Henry Dunan di mana kesehariannya? Di Dinas Kehutanan Pak. Di Pasaman Pak. Pasaman ya. Pak Zulkifli. Ya Pak. Di imigrasi Pak. Pak Zul di mana? Imigrasi Pak. Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Oke.
Saya bikin paspor lagi ya sana nanti. Siap, Pak. Oke, terima kasih ya. Saya mohon diulang satu lagi, Pak. Satu saja. Dibungkus saja apa maksud dari Pak Zulkifli tadi. Bungkus saja. Apa-apanya. Ya Pak, tentang manajemen soft skill ini Pak. Ya kalau Ya. kita lihat ini kemajuan bangsa, kalau saya melihat pribadi Pak, itu bukan diakibatkan oleh kekurangan dari para intelektual kita Pak. Tapi lebih kemerosotan akhlak gitu. Nah, jadi sampai sejauh mana sih soft skill ini? Karena dari kecil kita sampai dewasa ini nggak pernah terasa soft skillnya Pak. Bagaimana sih korelasi soft skill ini bisa untuk mempercepat kemajuan bangsa kita Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya tadi terima kasih Pak Zulkifli juga tadi menyinggung tentang soft skill kita yang minim sekolah ya, yang hanya 2 jam. Itu maksudnya tadi kan? Ya. Bagaimana bisa terbentuk Islamic character building yang benar kan gitu ketika di pendidikan formal saja hanya 2 jam, di perguruan tinggi saja hanya 2 SKS kan begitu. Nah, makanya saya katakan bahwa tanggung jawab pendidikan karakter, tanggung jawab pendidikan itu tidak hanya milik pemerintah, tetapi adalah milik keluarga dan milik masyarakat gitu kan. Kalau hanya mengandalkan pemerintah untuk mengembangkan soft skill ya tentang Islamic character building, saya kira memang gitu apa jalan tuh. Terus ama yang gak dia apa? Bunda. Mereka maaf. Ya, saya kalau hanya sistem ya, kalau hanya pendidikan formal lewat pemerintah yang kita andalkan, saya kira tidak benar. Saya setuju, kita tidak akan cukup gitu. Hanya 2 jam, hanya 2 SKS gitu kan. Tetapi ada tanggung jawab masyarakat. Dan tanggung jawab masyarakat sekarang sudah alhamdulillah. Ada kajian-kajian, ada majelis taklim gitu kan. Kemudian ada berbagai macam kegiatan. Saya kira sekarang sarana-sarana untuk mengembangkan soft skill, untuk memanage kalbu kita itu sudah sangat berkembang, Pak. Di YouTube, di tempat lain gitu kan. Benar bahwa memang dulu orang belajar ke Indonesia, kemudian sekarang kebalik kita belajar ke sana gitu kan. Ini barangkali semacam kompetitif Pak, kompetitif bahwa mereka itu jauh lebih ingin cepat maju dibanding kita. Tetapi saya meyakini sampai sekarang untuk beberapa segi kita masih unggul Pak. Saya juga sering ke Malaysia Pak. Nah, di mana di sana tanggung jawab agama itu adalah tanggung jawab negara. Nah, kalau kita ada partisipasi masyarakat, masjid-masjid yang ada di Malaysia itu dibangun oleh negara. Jarang dari masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat kita jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia. Bahkan tokoh-tokoh agama yang ada di Indonesia itu mesti menjadi favorit di negara tetangga kita. Di bidang teknologi, di bidang yang lain. Cuman tentu dari segi moralitas mungkin karena kita jauh lebih banyak dibanding mereka secara kuantitas, ya ada hal-hal yang memang mereka unggul. Tapi di sisi lain kita tetap unggul, gitu kan. Nah, bagaimana kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh moral bangsa, itu saya setuju. Tetap ada instrumen gitu. Ada instrumen itu sudah baku menurut saya. Bakunya tentu mengacu kepada nilai-nilai agama. Nah, ini menyangkut dengan yang disampaikan oleh Pak Indra Suseno tadi. Saya sulit Pak katanya. Bagaimana menjadi pemimpin yang disenangi gitu kan. Nah kita tujuannya bukan menjadi pemimpin yang disenangi, tetapi menjadi pemimpin yang tipe pemimpin Rasulullah gitu kan. Tipe pemimpin Rasulullah itu memiliki empat sifat. Yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga fatonah, yang keempat tablik. Sidik, amanah, fatonah, tablik gitu kan. Nah, kita tidak kesulitan instrumen akhlak
instrumen karakter yang baik, pemimpin yang baik itu ada gitu. Tipenya ada. Siapa? Ya Rasulullah gitu kan. Amanah, sidik, benar. Jadi kita sebagai seorang pemimpin nggak boleh bohong, nggak boleh dusta gitu, nggak boleh ngambil muka gitu. Benar aja yang kita omongkan. Ukuran benar dan salah juga ada instrumennya, ada ukurannya. Bagi kita umat Islam tentu ada ukurannya, yaitu Quran dan hadis. Ini baik menurut Al-Quran, ini tidak baik menurut hadis, misalkan. Dan juga tentang instrumen baik benar, benar salah menurut hukum negara. Kan ada hukum negara, ada konstitusi negara gitu kan. Jadi kita tidak mesti kebingungan. Ada nilai baik buruk, ada kebenaran dan tidak benar, itu berdasarkan nilai-nilai konstitusi negara dan nilai-nilai moral bangsa dan nilai-nilai yang ada di negara serta nilai-nilai dalam agama. Yang kedua yaitu amanah bisa dipercaya. Jadi kita sebagai seorang pemimpin ya harus amanah. Kepercayaan yang diberikan kepada kita ya kita tunaikan. Tentang orang suka tidak suka, tentang orang senang tidak senang ketika kita menjalankan, tentu itu bukan urusan kita lagi. Sepanjang niat kita baik sebagai pemimpin mengayomi, adil dalam perlakuan, kita amanah dalam menjalankan tugas yang telah diberikan kepada kita, memimpin, ya sudah kita lanjutkan. Nah, tapi saya meyakini ketika kita memakai instrumen pemimpin ala Rasulullah, saya yakin akan disenangi. Karena niatnya karena memang semata-mata bukan karena ingin disebut baik tidak baik, tetapi ingin tercapai tujuan yang diberikan kepada kita. Yaitu yang ketiganya adalah fatonah, cerdas. Cerdas ini memiliki makna yang luas, cerdik. Cerdas, cerdik, secara kognitif, secara intelektual, Rasul itu seorang yang cerdas. Seorang pemimpin yang tidak cerdas, yang pengetahuannya pas-pasan, itu berpotensi untuk dibully gitu, berpotensi tidak punya harga di mata bawahannya. Makanya kita harus punya kelebihan dari segi fatonah, dari segi kecerdasan, dari segi pengetahuan. Pengetahuan kita harus mumpuni dari segala segi bidang, terutama tentang tupoksi kita, tentang tugas pokok dan fungsi kita gitu kan. Ada seorang pemimpin yang tidak mengerti tupoksinya apa yang mesti dia lakukan gitu kan. Makanya setelah kita cerdas, ada syarat pemimpin yang keempat adalah tabligh. Tabligh itu adalah mampu mengkomunikasikan program-program yang ada. Nabi Muhammad itu seorang orator, mampu berbicara dengan baik dan benar. Dia selalu menyampaikan nilai-nilai ajarannya itu dengan baik, karena dia seorang orator. Nah, ada orang yang tidak mampu mengkomunikasikan itu sehingga terjadi salah paham, miss ya akhirnya gitu. Makanya pemimpin itu memang mesti memiliki karakter yang dimiliki Rasulullah. Diusahakan. Oh itu kan Rasul. Ya Rasul kan untuk kita contoh. Makanya benar Michael Hart, seorang tokoh Amerika, seorang tokoh yang bukan Islam, dia seorang Yahudi, menulis sebuah buku tentang 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Dia menempatkan Nabi Muhammad pada urutan pertama, yang keduanya Isaac Newton kan. Ketika ditanya kenapa engkau menempatkan Muhammad pada urutan pertama, tokoh yang berpengaruh di dunia, katanya karena dalam jangka waktu hanya 23 tahun Rasulullah mampu membangun karakter para sahabat sehingga karakter yang baik, sehingga memiliki loyalitas yang tinggi dengan berpegang teguh kepada ajaran yang Rasul bawa. Kuncinya adalah keteladanan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Rasul itu ada teladan yang baik. Sehebat apapun omongan kita, sehebat apapun pembicaraan kita, ketika tanpa keteladanan, tanpa ada teladan, saya kira orang tidak akan bisa respect, tidak senang dengan kita. Jadi keteladanan inilah kebanyakan itu kabura maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Allah sangat murka kepada orang yang hanya pandai mengatakan tetapi tidak pandai melakukan. Hanya mengatakan saja tetapi tidak pandai melakukan. Nah, pemimpin yang benar itu adalah uswah hasanah, keteladanan, sehingga berbekas kepada yang dipimpin, kepada masyarakat dan sekitarnya. Itu pembangunan karakter.
dimulai dari diri kita. Kalau kita seorang pemimpin, ya dari pemimpinnya, begitu kan. Itu barangkali apa namanya yang seimbang antara yang disampaikan Pak Zulkifli dengan Pak Indra Suseno dan Pak Henry Dunan. Saya mohon diulang Pak Henry Dunan. Poinnya saja. Poinnya, sekarang dirasakan yang namanya moral atau karakter yang dikatakan sebuah kebenaran itu tadi Pak, tidak lagi ada kepastian Pak. Katanya sumber kebenaran itu dari agama, Pancasila, budaya. Nah, tapi sekarang kondisinya tidak tahu lagi kita apakah itu suatu yang bermoral atau yang tidak bermoral. Karena dikatakan oleh seorang ulama itu hal yang baik, dibantah oleh ulama yang lain. Atau katakanlah menurut pakar itu adalah hal yang benar, dibantah oleh pakar yang lain Pak. Jadi sekarang kondisi yang kita rasakan tuh moral atau karakter tuh yang baik itu seperti apa. Jadi terasa sekarang sifatnya subjektif Pak. Nah itu yang kita terasa sekarang ini Pak. Gimana kira-kira pendapat Pak? Terima kasih Pak. Saya kira itu adalah fakta saja, bukan fakta ya, semacam fenomena. Sehingga kita kebingungan, yang benar itu yang mana gitu kan. Yang benar itu yang seperti apa gitu kan. Sementara ketika seorang ulama, seorang tokoh ini yang benar, tokoh lain membantahnya kan begitu. Saya kira ada nilai universal Pak. Ya, ada nilai universal tentang mana yang benar dan mana yang buruk gitu kan. Nilai universal itu adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haq itu, kebenaran itu bersumber dari Tuhanmu. Sumbernya dari Tuhanmu, fala takunanna minal mumtarin, maka kita tidak boleh ragu dengan kebenaran itu gitu kan. Jadi tetap aja ada instrumen yang baku Pak tentang kebenaran. Untuk apa contohnya? Ya nilai agama, nilai-nilai agama gitu kan. Kenapa satu ulama berbeda pendapat ketika ini yang benar, yang lain menentang? Saya kira itu berada pada wilayah-wilayah yang tidak esensial gitu kan. Wilayah-wilayah yang bersifat cabang saja, bukan pada wilayah asal saja gitu kan. Nah perbedaan itu saya kira fenomena umum, fenomena biasa di zaman para sahabat pun berbeda. Tetapi mengacu kepada nilai-nilai yang dikembangkan oleh para sahabat Nabi. Ketika perbedaan itu bukan menjadikan laknat, tetapi menjadikan rahmat. Artinya perlu penyadaran bahwa berbeda itu enggak masalah. Tetapi jangan bikin bingung masyarakat, jangan bikin bingung umat gitu. Yang instrumen benar itu sudah ada Pak gitu. Yang benar ini dari agama, sumbernya Al-Quran dan hadis. Kenapa berbeda pendapat? Itu hal yang biasa sepanjang tidak membingungkan. Dan saya kira kedewasaan masyarakat, kedewasaan umat untuk mengambil pendapat-pendapat ulama yang berbeda itu sekarang sudah mulai dewasa dan mereka sudah memiliki pilihan-pilihan gitu dari pendapat-pendapat itu. Jadi menurut pemahaman saya tetap saja instrumen kebenaran itu tetap ada gitu. Sumbernya dari agama, sumbernya dari Pancasila, dari nilai-nilai yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila dan nilai budaya. Kan ada tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat sehingga mengacu kepada prasanya saja. Tetap kita harus mengacu kepada nilai-nilai setempat. Kita jangan mengatakan sesuatu di tempat yang itu bisa jadi perkataan itu tidak sesuai dengan nilai budaya di sana gitu Pak. Jadi tetap saja ada nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari agama, karena sumbernya jelas, bersumber dari Pancasila dan bersumber dari budaya bangsa kita itu sendiri. Di setiap tempat ada kearifan lokal, ada nilai-nilai kebenaran yang tidak boleh dilanggar oleh yang tinggal di sana. Itu pemahaman saya Pak. Jadi tetap saja ada ukurannya. Karena itu Allah benar yang mengatakan, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu sumbernya dari Tuhan dan tetap ada gitu. Itu pemahaman saya Pak. Barangkali itu ya perkuliahan kita sangat menarik dan tidak cukup waktu bagi kita perkuliahan kita karena sangat menarik dan ini adalah fakta-fakta di lapangan saja yang kita sampaikan ini, fenomena-fenomena yang kita lakukan, yang kita laksanakan dan yang kita lihat.
Dan untuk pertemuan yang kedua dengan sesi yang ketiga dan keempat itu akan dilakukan pada nanti jadwalnya ada, itu bicara tentang memenai akhlak. Materinya sudah dibagikan tadi. Sudah semua dapat kita belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke ya. Ini kita punya grup nggak? Ada grup. Belajar nanti Pak, grup sama ketua Pak. Oke ya. Pak Zulkarnain. Ya, kita pertemuan kan sekali lagi, Pak. Nah, di pertemuan yang kedua itu kita langsung ada UAS, ya, ujian akhir semester, dan penugasan itu merupakan menjadi UAS kita. Penugasannya sangat mudah dan tidak memberatkan barangkali. Yang terpenting bagaimana kita ada hal-hal yang kita perbuat dan kita pahami. Saya kira itu perkuliahan kita pada hari ini, dan mudah-mudahan ini memberikan manfaat. Saya kira kita semua masih banyak pikiran-pikiran yang akan dilontarkan, tetapi mungkin karena waktu dan kesempatan sehingga hanya beberapa di antara kita yang bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Di sesi yang selanjutnya saya menginginkan diskusinya lebih panjang. Materinya saya selesaikan, kemudian diskusinya yang lebih panjang lagi gitu. Biar kita kalau perlu semuanya kita mengajukan pemikiran-pemikiran kita, karena ini bagian dari bagaimana memanage soft skill. Manajemen soft skill kita akan lebih berkembang kalau kita diskusinya lebih berkembang lagi. Barangkali itu ada hal yang perlu disampaikan. Bapak Ibu silakan. Ada Pak. Silakan. Tapi pertanyaannya panjang Pak. Pertemuan yang nanti aja Pak. Kalau sekarang pertanyaannya gimana? Apa tuh? Oke Pak, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini Pak terkait dengan karakter building yang berbasis agama Pak. Mungkin kita sama-sama melihat bahwa fenomena saat ini, mungkin saya mengatakan fenomena Pak, karena pesantren itu sepertinya berlomba-lomba dibangun Pak. Memang tujuannya untuk membangun karakter building berbasis agama. Cuman yang jadi pertanyaan bagi saya, dengan biaya yang cukup dikatakan hanya orang yang mampu yang bisa sekolah di sana, kemudian output yang dihasilkan belum tentu sesuai dengan apa yang diharapkan gitu Pak. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang kurang mampu tetapi minat ada ke sana gitu Pak. Nah, kemudian nanti di ujungnya kalau di dunia kerjaan bersaing dengan mendapatkan pekerjaan Pak, itu malahan rata-rata yang umum yang banyak berhasil Pak. Bagaimana menurut Bapak? Terima kasih. Terima kasih Pak Mayudin. Ya Pak. Ya. Bapak di mana Pak? Keseharian? Di kantor Wali Nagari Pak. Di Di mana? Agam Pak. Agam. Oh di Agam. Makasih Pak ya Pak Wali ya. Pak Wali. Baik. Pak Wali kan? Seknanya Pak. Hah? Seknanya Pak. Pak Sekna ya. Sekna. Nek Pak. Calon Pak Wali Pak. Menseknek Pak. Calon Pak Wali. Menseknek. Mensesnek. Mensesnek. Ya Pak Wali ya. Pak Wali ya. Saya panggil Pak Wali aja. Amin. Wali kota. Baik. Menarik ya. Menarik walaupun sesungguhnya apa yang menjadi fenomena yang Bapak sampaikan itu adalah pernah muncul di sidang terbuka promosi doktor saya gitu kan. Ketika itu yang menguji promosi doktor saya itu Profesor Dr. Eka Putra Wirman, Rektor UIN Padang ya. Ini muncul, benar, sepakat gitu kan. Katanya pesantren muncul di berbagai macam daerah itu, di berbagai macam pelosok negeri ini untuk membangun karakter building. Tetapi nyatanya fenomena belakangan ini hanya orang-orang yang mampu yang bisa masuk pesantren. Ini saya sangat setuju gitu Pak, sangat setuju.
orientasinya ini perlu autokritik ya. Orientasinya kadang-kadang maaf adalah orientasi kepada materi. Sehingga masalah tapi yakin Pak, masih ada pesantren yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang tidak terlalu mahal gitu. Saya tidak boleh menyebutkan pesantren mana yang masih memang sederhana, mandiri dan apa. Tapi memang belakang ini fenomenanya seperti itu. Ini perlu semacam regulasi lah, ada batasan-batasan lah oleh pihak pemerintah. Bagaimana jangan sampai pesantren-pesantren itu berlomba untuk uang iurannya sangat tinggi, uang bangunannya sangat tinggi, sehingga hanya orang-orang yang mampu saja yang di sana. Tetapi yakinlah Pak Sekna ya, bahwa masih ada pesantren-pesantren yang memiliki idealisme dengan harga yang juga tidak mahal. Saya masih temukan di beberapa daerah. Kalau di Jawa masih banyak sih pesantren-pesantren yang tidak mahal gitu kan. Di Sumatera Barat memang nominalnya sudah pada mahal, tetapi masih banyak juga yang murah-murah gitu. Saya tidak ingin menyebut yang mahal-mahal. Cuman salah satunya kalau di Payakumbuh ada ICBS gitu kan, itu sudah sangat tinggi. Tetapi ada juga di daerah Bukit Tinggi, daerah Payakumbuh, di daerah Padang yang masih murah dan masih bisa terjangkau gitu oleh masyarakat kita. Saya kira ini perlu autokritik Pak, saya setuju. Jangan sampai stigma pesantren itu akhirnya negatif ketika berlomba-lomba dengan uang iuran yang tinggi. Saya kira itu Pak tanggapannya dan terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Ya, pertanyaan ada yang disampaikan dan kita tutup saja ya karena sudah jam 5 lebih, jam 5. Bagaimana? Ya Pak. Ada hal yang perlu disampaikan tentang perkuliahan kita nggak? Pertemuan kedua nanti Pak. Oke ya, terima kasih. Sama-sama, Terima Pak. kasih Bapak Ibu Saudara atas partisipasinya. Tentang absen tentu ada Ayu ya. Ayu gabungnya di kelas lain mungkin ya, nggak di sini. Dapat Zul di sini Pak. Ya. Ya. Karena kita banyak ya. Di sini di kelas kita berapa orang? 42 Pak. 42. Ya. Banyak sekali ya. Oke, ya mohon di-share saja bahannya, bahan kita. Sudah di-share di grup belum bahannya? Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah, Pak. Terima kasih ya, terima kasih kepada kita semua dan selamat beraktivitas, sukses semua dan segera tamat ya menjadi magister. Amin. Islami ya Pak ya. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.